Lu nggak takut ikannya diserok orang gitu? Ya banyak yang nanya begitu kok. Sebetulnya saya tuh sebelum bangun ini kan sudah tinggal di sini hampir 10 tahun ya kok. Tapi intinya ya puji Tuhan sampai sekarang sih nggak ada yang niat jelek lah gitu loh. Bahkan mereka kesini, kemarin saya juga lihat, saya sengaja diemin, ada yang habis ngajak anak, bawa makanan, bawa snack, anaknya buang sampah sembarangan diambil, dimasukin tempat sampah. Jadi air terjunnya itu dari ujung sana itu jatuhnya trap-trapan dulu seperti aliran sungai kecil. Kayak begini nih? Ya, dari ujung sana kok, baru balik ke kolam. 9 meter itu panjangnya? 9 meter dari sini ke sana kok, sampai ujung mentok bambu. Ini budgetnya berapa ini kolam gede begini? Ya kalau kita ngitung per meternya kita anggap 7 juta aja kok, kali 70 kan udah 400 juta lebih kok. Kolam toh? Ya, kolam plus filter lengkap ya kok. Sama udah itu, sama air ini. mancur itu? Apa sama. air terjun? Udah lengkap kok. 70 tonase kali 7 mbak 490 hampir setengah M. Ini setengah M Ya. begini nih? Perkiraan sudah mulai setting media awal bulan depan. Iya, Nah, setelah setting media itu besar banget ya? besar ya. Berapa hektar? 1.800 Hektar? meter persegi kok. Oh, kolamnya doang? Ya, kolamnya doang. 1.800 berapa ton itu? Ton, ya 1.800 ton, sorry. Nah, saya itu jadi kalau mau apa ya kok nguji secara estetika batunya, tatanannya, bentuknya, saya pakai di tempat saya sendiri kok. Oke. Nah, waktu itu saya sempat ngomong sama orang saya, coba deh kita batu cuman pakai 2 mata. Cinta Koi Indonesia kembali di channel YouTube Bisa untuk Seksi Dunia Satwa kita. Ini bersama Ko Ade dari Blast Koi Center. Ya, kita bukan di tempatnya orang, bukan di tempatnya customer ya Ko Ade, bukan juga di tamannya customer ya Ko Ade. Ini di Fasum. Ini Fasum ya? Fasum. Fasilitas umum. Ya mungkin si Ko Ade ini kebanyakan atau kebanyakan ide gitu ya. Sampai tanah Fasum aja ini mestinya kan tanah biasa nih, trotoar biasa ya. Ini digarap jadi tempat yang sangat indah banget. Ini indah banget tempatnya dan modalnya juga nggak main-main. Ini ratusan juta habisnya. Ya. Dibikinin tempat nongkrong. Selain tempat nongkrong juga ada tempat, ada WC, ya WC kan? untuk umum juga. Ini WC untuk umum juga ya. Ya, jadi cerita sedikit, ini tuh dulu tuh hutan kok, hutan. Ini hutan. Tanahnya pun tadinya nggak setinggi ini kok. Wah, nggak karuan konturnya. Oke. Kita uruk, kita rapiin, kita ratain, sebagian kita paving, sebagian kita kasih rumput. Ya intinya kita tidak mengubah secara bentuk tanahnya, tapi mempercantik, intinya seperti itu. Ini dapat izin nih? Izin kok sampai ke RT RW, kelurahan, kecamatan, sampai ke wali kota juga. Sampai wali kota? Ya. Dapatkan kebutuhan anambul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Nah, intinya perjanjiannya adalah tidak boleh buat bangunan permanen. Oh. Jadi kayak kantor, apa itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Makanya kamar mandi pun kan saya buat dari bambu kok. Ini dari bambu ya. Nah ini masalahnya ini kan tempat umum. Betul. Nah netizen nanya nih, Iya. Deh, lu nggak takut ikannya diserok orang gitu? Ya banyak yang nanya begitu kok. Sebetulnya saya tuh sebelum bangun ini kan sudah tinggal di sini hampir 10 tahun ya kok. Ya. Jadi secara perilaku lingkungan, kemudian tetangga, warga sekitar, itu semuanya positif lah kok. Amit-amit nggak ada sesuatu yang ibaratnya negatif atau resek gitu, nggak ada takut lah. orang luar gitu? Orang luar pun kalau ke sini permisi kok. Mereka naik ke sini kan kita juga ada yang jaga terus. CCTV juga setiap sudut nih ada kok. Ada CCTV? Ya, ada CCTV juga. Tapi intinya ya puji Tuhan sampai sekarang sih nggak ada yang niat jelek lah gitu loh. Bahkan mereka ke sini, kemarin saya juga lihat, saya sengaja diemin, ada yang habis ngajak anak, bawa makanan, bawa snack, anaknya buang sampah sembarangan diambil, dimasukin tempat sampah. Jadi dijagalah intinya, karena ini kan untuk kebersamaan juga kok. Betul, betul. Itu. Nah, ini bisa ceritain nggak kalau ada ini konsepnya apa ini? Ini jauh banget sebetulnya ya, dari ujung situ tuh. Ya, dari jadi ujung situ. tadinya kan saya mikir gini kok, kalau kolam cuman selebar ini, yang sananya kan masih lahan kosong. Ya udah saya bikin sungainya agak panjang 9 meter. Jadi air terjunnya itu dari ujung sana itu jatuhnya trap-trapan dulu seperti aliran sungai kecil. Kayak begini nih? Ya, dari ujung sana kok, baru balik ke kolam. 9 meter itu panjangnya? 9 meter dari sini ke sana kok, sampai ujung mentok bambu. Ini termasuk filter? Ini sebetulnya enggak kok, karena yang di sini hanya aliran air aja kok. Oh, jadi air cuma dibuang ke sana? Dibuang ke sana, balik lagi ke kolam melalui trap-trapan ini, filtrasinya biologis ini dari tanaman-tanaman air kok. Oh. Akar-akarnya dan segala macam. Nah, filternya ini berapa? Yang saya injak ini kok. Nah, segede ini kok. Filternya? Hampir satu kolam sendiri, 70%. Buset. Ini bisa kayak gedean filternya ya? Mungkin karena penutup kayunya yang agak melebar aja. Tapi intinya hitungannya komposisinya 70%. 70%? Ya, dari kolam.
Ini kolamnya berapa ton? Kolamnya totalnya sekitar kurang lebih hampir 45, filternya 25. Jadi total 2 ini 70 ton. 70 ton? Ya, kedalamannya 1,7 meter. Agak dalam ini. Nah, memang di sini terus terang untuk naruh ikan-ikan yang dia punya potensi growth dan pertumbuhannya bagus kok. Jadi kan saya selalu bilang bahwa koi itu tergantung bahannya juga. Ya. Mau kolam kita gede, kolam kita jumbo, kalau memang bahan ikannya nggak mumpuni ya gitu-gitu doang gitu. Sambil saya kasih makan ya kok, seru kok ini kok. Boleh. Jadi ini gua mau tanya kok. Ini budgetnya berapa ini kolam gede begini? Ya kalau kita ngitung per meternya kita anggap 7 juta aja kok, kali 70 kan udah 400 juta lebih kok. Kolam toh? Ya, kolam plus filter lengkap ya kok. Sama udah itu, sama air ini. mancur itu? Apa sama. air terjun? Udah lengkap kok. 70 ton asa kali 7 mbak 490 hampir setengah M. Ini setengah Ya. M begini nih. Ini buat teman-teman yang punya lahan begini ya, Ya. pengen dibikin tempat indah begini, udah langsung panggil Ko Ade. Ya, kita bisa settingin sama landscape-nya. Sebetulnya kok jujur ini kita nyeting ini sedapatnya saya dan pakai material-material yang seadanya kok, jujur aja. Oh. Batu sisa proyek, batu yang nggak kepake, batu yang daripada nganggur ya udah saya tata gitu kok. Gitu ya. Tapi kalau di customer nggak berani kok, kita pakai batu-batu pilihan. Batu pilihan. Ya, ini batu sisa proyek nih kok, jujur kok. Sisa proyeknya bagus gini. Ini sisa-sisa daripada nggak kepake, udahlah saya tata jadi sungai, saya tata jadi sebagian di sekitarnya kolam, tapi ini nggak full, belum full. Ini belum full. Belum full. Rencana nanti saya kalau ada batunya yang masuk atau tempatnya dan tenaganya ada, mau saya fullin lah satu kolam ini batu-batuannya. Wah, ini cakep sekali. Gue sih senang sekali lihatnya dari sini nih. Dari sini view-nya, betul. Jadi lihat sampai ujung awas, situ tuh. Ya, sampai ujung sini nih. Tuh. Jadi biar nggak bosan gitu loh kok. Kolam kan biasanya kan kotak-kotak, lurus-lurus. Persegi ini pun saya bentuknya seperti agak angka 8, mendekati angka 8 ya. Jadi nggak alami ya ceritanya, nggak ovalnya alami gitu. Nggak ovalnya. Oval buatan. Oval buatan Ini ya. ovalnya kayak mencong-mencong begitu. Mencong-mencong, abstrak lah gitu. Iya. Jadi ini sekitar 400 juta budgetnya Ya. begini. Sama sampai ujung itu Sampai ya. ujung semua lengkap sudah dengan landscape, sungai, air terjun, filter lengkap. Ya pokoknya tinggal masuk air sama ikan aja kan. Masuk air sama ikan. Ya. Kita punya price list tuh intinya per meter itu 7,5 juta sampai 10 juta. Kurang lebih begitu. Kurang ya? lebih segitu. Tinggal tingkat kesulitan finishingnya, isi medianya, speknya dan segala macam. Ini kalau ini speknya gimana ini? Ini udah yang paling bagus kok. Ini cuman ya itu kok saya itu aliran males, jadi hampir nggak pernah buka chamber ini. Oh, nggak pernah dibuka? Nggak pernah. Biasanya yang saya buka ini aja kalau maintain kok. Nih. Nah, ini chamber collecting istilahnya kok. Chamber collecting itu untuk yang maintain ibaratnya mingguan. Ini kok cuma cabut gini aja. Aduh, tunggu. Itu pipa-pipa dicabut biar apa? Ngeluarin amonia dan kotoran-kotoran tuh kok. Agak perlu coklat-coklat kan. Nah, Itu ntar airnya kemana itu? kebuang langsung ke sungai kok. Terus nanti dia langsung dripping otomatis nyala. Kali. Ya. Ini bukan sungai, ini kali. Ya, Kali, ke sungai langsung kali atau sungai lah gitu. Udah, kita tutup lagi. Udah, maintainnya cuma gini aja. Gitu dong. Udah, Seminggu sekali. seminggu sekali. Oh. Jadi yang media yang ke belakang ini boro-boro dikeluarin kok, dibuka chambernya aja hampir nggak pernah. Kamu males ya bukanya. Males, aliran kita aliran yang jangan ngerepotin orang lah intinya gitu kok. Gitu ya. Ini cakep banget tuh ini jadinya ya. Ini udah termasuk tanaman. Tanaman udah kok. Tapi maksudnya gini ya kok. Kan kebetulan ini kan sisa tanahnya ini kan nggak banyak kok. Jadi tanaman-tanamannya udah termasuk. Tapi kalau seperti yang kita lagi bangun di Jakarta, di Cengkareng kok, itu sisa tamannya kan luas banget. Tunggu. Ini lu kan di Semarang. Betul. Emang ngelayanin sampai Jakarta? Jakarta, Jawa Timur, Bali, Denpasar, Sampai Bali juga? Palembang. Palembang juga ya? Pernah juga, iya. Yang Palembang saya nggak mau di Iya, nggak boleh kok. Ini sekarang sih harusnya kok. Terakhir saya ke sana kan bulan lalu. Perkiraan sudah mulai setting media awal bulan depan. Ya, Nah, setelah setting media itu besar banget ya? besar ya. Berapa hektar? 1.800 Hektar? meter persegi kok. Oh, kolamnya doang? Ya, kolamnya doang. 1.800 berapa ton itu? Ton, ya 1.800 ton, sorry. 1.800 ton. Ya. Udah masuk mega pon. Kalau
intinya yang selama ini kita buat itu yang terbesar kok. Yang Selama terbesar 13 tahun ya. Gitu ya. Jadi cakep banget dari tanah yang. Jadi kalau kalian nih di rumah-rumah elit punya lahan fasum yang nggak terawat, Ya. panggil Ko Ade, suruh dia rubahin ya. Nanti iuran warga cuma modal setengah M. Iya. Lu kayak di Pantai Mutiara gitu orangnya kayak kaya. Iya, kalau dibagi warga lebih ringan lagi kok jadi ya. kan lihat ya, ini bisa jadi tempat berinspirasi buat santai. Iya, gitu kadang ya. orang-orang mancing duduk di atas filter sini kok. Mancing ke sungai kok. Mancing situ ya. Iya. Luas banget tuh. Kadang Jadi- anak-anak makan di sini Nah, juga. ini juga bisa barbekyuan gitu ya. Jadi tergantung budget juga ya, Ya, bisa diatur kok. budgetnya. Semuanya ya. kita nanti sesuaikan. Nanti kalau modalnya ikannya mau taruh ikan cere juga nggak apa-apa ya. Arwana bisa arwana. Bisa kok. Kita ada beberapa customer yang koinnya dicampur sama arwana. Oke. Di Pekalongan malah dicampur sama ikan predator, ikan pari kok. Ikan pari. Iya. Pari masih oke lah. Pari ya. masih oke sih harusnya sih. Jadi ini yang Yang paling ujung ini kok. paling ujung. Nah, Iya. itu masih ada lagi tuh, lihat tuh sepanjang ini berapa meter ini panjangnya? 200 meter yang udah kita bangun kok. Sementara istirahat dulu. Cukup. Coba kita lihat dulu ya, Iya. kita sembari jalan ya. Nah, ini rencana nanti saya buat taruh bonsai kok. Bonsai. Semua ini ya. Oh, lu main bonsai juga? Nah, tapi bonsainya juga untuk kebutuhan kolam-kolam customer, bukan yang dijual umum enggak Bukan, gitu. ya. Jadi buat jualan juga ntar Nih buat yang apa landscape rencana nih udah ya. mau saya bawa buat customer juga. Nah, ini tadinya tuh aviari burung. Cuman saya lihat-lihat kok kalau cuman burung kok. Oh, nanti ya. Nanti ini Oke. ini nanti kita bahas, tapi ini Iya. menarik ya. Jadi aviari campur pon. Sama kolam sama pon Ya. ya. Lalu Ini kolam dadaan kok. Kita Kolam kurangan tempat. dadakan. Pakai vat digali aja, kita hiasin dikit. Modal seminggu berapa beres. ini? Hah? Modal berapa? Ya mungkin kalau ini paling 15 jutaan lah ya 15 paling juta ya. cukup ya. Udah sama filtrasi? fatnya sama filternya itu kok. Filternya Oh, filternya satu di kayu situ ya tuh, biar di situ. nggak terlalu menonjol. Ini kita udah pernah bahas. Ini udah nih Ini kolam udah pernah bulat kita ya. bahas juga sebelumnya Nah. kolam bulat ya. Nah, pertama kali yang saya bangun ini kok. Sumber rezekinya ini kok jujur kok. Paling kecil, angka 8 kecil. Sejak saya bangun ini kok terus terang permintaan luar kota terutama dari ini kok. Sumber rezeki. Iya, Gini padahal- aja jadi sumber rezeki gimana yang gede? Itu tadi. Yang gede tadi kok malah jujur nggak terlalu ngefek kok setelah kita bangun sama sebelumnya. Ini kok jujur yang paling terus terang saya sering ngomong sama orang saya ya. Tadinya ini mau saya upgrade kok. Batu-batuannya mau saya gedein. Tanaman bonsainya mau saya bagusin. Cuman saya ingat kok ini kolam pertama yang kita bangun di area sini. Ini budget berapa ini? Ini paling nggak nyampe cepek ini kok. Ini kayak begini. Iya, nggak nyampe. Udah nggak sama nyampe filter? 100. Udah sama filter nih yang diinjak kok Oh, Bobi oke, itu. jadi ini filternya nih ya. Ya, Jadi ini nggak juga sampai 100 juta. sama kok batu ini nih sisa proyek semua. Seadanya saya pasang, tanaman juga seadanya. Kok responnya yang dari sini bagus banget nih. Bagus ya. Makanya saya mau rombak kok masih agak sayang ada historinya. Oke. Itu. Ayo kita lihat, itu yang terakhir. Itu yang setelah ini ketiga kok Ini di sini. ketiga ya? Ini agak gede 35 ton. Ini 30. Ini juga si udah kita Debri bahas staff kita. ini. Ya. Ini sistem filternya juga ada. Ini filternya kita udah bahas juga. Udah Ya. pernah dibuka sama Ko Bobi sampai maintainnya. Ya, lalu yang mana lagi ini? Nah, ada ini tahap lagi. paling baru kok, belum selesai. Tapi nanti saya sedikit cerita konsepnya ini taman kering. Taman kering. Ya, jadi nggak pakai rumput, nggak pakai tanaman terlalu banyak supaya maintainnya lebih gampang. Terus kolamnya pun kita buat yang sistemnya under gravel, jadi tanpa kuras sama sekali kok. Under gravel. Under gravel tuh media-medianya di dasar kolam ini kita kemarin habis angkat tamasaba yang gede-gede, habis itu kita buang air sekalian. Nah, ini kok contohnya kok. Air itu nggak boleh dibuang terlalu drastis kok, maksimal 20% aja. Oh. Nah, sekalian saya refresh, nanti mau saya masukin bibit-bibit lagi. Bibit apa? Bibit tamasaba. Oh. Ini kemarin agak rame, lumayan ada yang sudah keluar 50 ekor lebih, mau saya cari gedein lagi. Oke. Nah, sekalian saya buang air 20%, tapi lihat kok nggak ada media atau under gravel yang diangkat sedikit pun. Ini gravel, maksudnya ini filternya di Filternya ada yang di sini, di dasar ini kok, di dasar kolam ini. Oh. Ya, sama itu filter collecting kecil lah. Oke. Nah, Nanti itu dari air dari situ. air juga? dari situ kok, ini pas belum penuh jadi belum bisa ngalir. Oh, jadi dibuang ke situ juga. Dibuang sedikit. Kayak gini budget berapa begini? Ini hampir 100-an lah. Hampir 100-an ya. Nah, Nah, ini mah kolam kecil ya. ini kolam kecil Ini kok. buat ikan-ikan kecil ya. Ikan kecil, tamasaba, koi kecil gitu. Ya. Nah, ini juga sama kok. Ini kita juga experience.
Nah, saya itu jadi kalau mau apa ya kok nguji secara estetika batunya, tatanannya, bentuknya, saya pakai di tempat saya sendiri kok. Oke. Nah, waktu itu saya sempat ngomong sama orang saya, coba deh kita batu cuman pakai 2 macam. Jelek kok jadinya kayak gini kok. Jadi ini jelek. Ini menurut saya jelek. Iya, karena apa ya kok maksudnya meskipun batunya ada yang gede ada yang kecil karena macam batunya cuma 2 macam. Dan itu semuanya batunya jenisnya batu sungai semua, kayak kurang hidup kok. Kurang hidup. Nah, sekarang kita kalau bangun di customer batu bisa 5 sampai 7 macam kok. Oh. Iya, kita tingkatin lagi. Oke. Kemarin yang di Denpasar itu 6 macam batu. 6 macam batu. Ya, bobing step, batu api, batu sungai, batu fosil, batu koral. Oh, banyak benar. Ya, 6 macam. Tapi batu itu jadinya masalah beda kok. jenis. Dan jadinya lebih luas lah intinya luas, begitu. Ini masih berantakan. Masih berantakan belum selesai kok karena orang kita juga yang di Semarang ini hampir nggak ada ke luar kota semua. Ini laris Jakarta manis. kita masih 6 proyek kok belum kelar. Ya. Kemudian di Sidoarjo ada 1, Jogja 1, Semarang 2, 10. Sampai akhir tahun saya masih punya 10 PR. Gila. Laris manis. Puji Tuhan ya. Ya itu kok gara-gara iseng pengennya pokoknya bagusin Yang penting lu Fasum punya aja. contoh. Jadi kalau outdoor kan paling susah tuh tantangannya kan outdoor ya. Iya, iya. Nah ini kan benar-benar di outdoor nih, di Fasum lagi. Full, Ya. nggak ada kanopi, nggak ada tutup sama Ya, sekali. jadi mau biar airnya bersih, ikannya sehat ya. Ikannya sehat. Itu indah juga. Dan harganya terjangkau. Oke? Siap. Terima kasih sudah mampir ke Semarang lagi kok. Oke, baik. Ya.